Hai semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Tak doain semoga orang-orang yang lagi nonton konten ini utangnya cepat lunas, gak punya utang, uangnya ngalir deras, tabungannya makin menggendut, amin. Hari ini kita akan bahas make up, tapi bukan untuk di wajah. Kita bahas make up seks. Aku yakin banyak dari kalian yang nonton video ini sering berantem sama pasangan. Suami istri ya, entah itu masalah uang belanja lah, ketahuan apalah, apa segala macam. Intinya masalah dan akhirnya kalian otot-ototan nih, urat lehernya udah sampai mau keluar. Dan gak jarang juga banyak dari kalian yang menyelesaikannya dengan ngobrol di ranjang. Bahkan gak cuma ngobrol, nge-seks di ranjang. Ya iyalah mbak, kan bebojoan. Gak ada yang salah. Tapi kita harus tahu sampai di titik mana sih itu jadi toksik di dalam hubungan rumah tangga kalian. Karena banyak banget nih pasangan suami istri yang otot-ototan, ngotot banget, ini udah mau keluar, udah mau pecah. Tapi sejam kemudian keringetan bareng. Bukan olahraga, tapi di kasur, di bawah selimut. Habis itu kayak adem ayem, seolah tidak habis terjadi perang dunia. Kalau ditanya rasanya gimana ketika nge-seks abis berantem? Banyak yang nge-review itu rasanya lebih dahsyat, lebih bersensasi. Kayak ada dendam yang terbalaskan di setiap gerakannya. Tapi sampai di mana ini jadi nggak sehat. Jadi hari ini kita akan bahas tuntas, simple. Nggak akan ngeribetin otakmu, bahasanya juga nggak akan sulit, jadi mudah kamu pahami. Kenapa kalau kamu sama pasanganmu lagi marah, itu rasanya selain pengen balang ya, tapi ketika marahannya udah selesai dan semuanya clear, kamu pengennya meluk, berending bersentuhan. Jawabannya adalah karena sistem syaraf kita emang terancang seperti itu. Pas lagi berantem, tubuh kita tuh lagi di mode fight or flight. Adrenalinnya naik, detak jantungnya kencang banget, aliran darahnya kencang banget, bahkan kamu bisa merasakan detak jantung yang biasanya ada di dada, tiba-tiba ada di muka. Tubuh kita itu nggak bisa bedain mana ini aliran darah atau energi nafsu dan marah. Dua-duanya sama-sama memicu detak jantung. Dan tubuh kita itu ngeresponnya sama, ini sama-sama siaga satu. Begitu emosinya reda, kamu udah nggak marah lagi, tapi tubuhmu tuh masih menyimpan energi yang tadi dihasilkan itu loh, dan nggak tahu mau buangnya itu kemana. Ada beberapa orang yang akhirnya buangnya ke apa? Nonjokin samsak, nonjok tembok, dan lain-lain. Tapi ada beberapa juga yang akhirnya mengalihkan itu atau mengeluarkan itu lewat seks. Itulah kenapa sentuhan atau skinship ketika habis marah itu rasanya lebih nyetrum atau lebih meledak-ledak. Jadi sebenarnya kalian itu tidak di fase dimana pengen kentu karena pas lagi sayang-sayangnya, enggak. Itu karena tubuhmu nggak tahu membuang energi yang dihasilkan ini kemana, selain ke situ. Buat sebagian laki-laki, seks itu atau memuaskan istri itu adalah jalan pintas, jalan tol, jalan alternatif daripada harus menyiapkan kata-kata, menjelaskan sesuatu yang dia udah tahu pasti dia kalah. Ya karena emang dia salah. Tapi dia nggak mau minta maaf secara betul, secara ikhlas. Akhirnya dia ngambil shortcut ini. Pas berantem itu ada tembok Cina besar, tebal, tinggi, panjang yang ada di antara kalian berdua. Padahal kalian berdua satu rumah, satu ranjang, tidur bareng. Dan seks menghancurkan itu semua. Ketika lagi marahan dan kalian nge-seks, bersentuhan, bersenggama, itu otak kalian itu mengasumsikan kalau oh kita masih bareng-bareng. Kita masih saling butuh secara biologis. Setelah kalian main, otak kalian terbanjiri sama apa? Oksitosin, betul. Ini hormon kasih sayang. Ini yang bikin kalian tiba-tiba ngomongnya lembut, nggak otot-ototan lagi. Tiba-tiba mau pelukan, deket-deketan, ngusel-ngusel. Masalah yang tadi kalian debatin sampai ototnya mau keluar, sampai kata-kata binatangnya udah mau keluar, sampai teriak-teriak, tiba-tiba gak ada. Hilang, tiba-tiba ringan. Tapi disinilah kalian perlu hati-hati. Kenapa? Ketika kalian punya masalah dan diselesaikan dengan seks, tapi masalahnya nggak kalian selesaiin, itu sama aja kayak kalian bungkus sampahnya, tapi kalian taruh di pojokan, sampahnya nggak dibuang. Itu sama halnya kayak kalian itu nggak nyembuhin penyakit, tapi cuma minum pereda nyeri. Bahaya. Mungkin habis nge-seks kalian tidur tapi infeksinya nggak selesai. Besok paginya masalah itu tetap ada. Nah, ini pahitnya. Kapan make up seks ini, kapan penyelesaian masalah dengan seks ini akan menjadi toksik di hubungan kalian? Di sini. Ada namanya pecandu make up seks atau membuat pola ini berulang. Ada pasangan atau entah cewek entah cowok yang sengaja membuat masalah, sengaja nyari gara-gara, dan emang dia nyari sensasi untuk nge-seks setelah berantem. Karena dia ngerasain sensasi meledak-ledak atau nyetrumnya itu tadi melebihi ketika baik-baik aja atau direncanakan terus nge-seks. Dan ketika sensasi yang hanya bisa dirasakan ketika berantem dulu baru nge-seks itu sakit. Itu kayak kamu butuh perang supaya bisa menang di ranjang. Kalau ada
masalah perselingkuhan, perselisihan, miskomunikasi, masalah duit, apapun itu, dan diselesaikannya dengan nge-seks, tanpa omongan yang serius, tanpa menyelesaikan masalah yang sebenarnya, nah inilah momen dimana semua akan jadi runyam. Ini semua akan numpuk jadi bom waktu. Seks itu harusnya bisa jadi rekreasi, bisa jadi hadiah, bisa jadi eksplorasi, bukan pelarian, bukan pengalihan isu. Jadi jangan dibolak-balik. Terus gimana Mbak caranya kalau udah terlanjur? Terus gimana caranya menggunakan seks ini supaya tidak menjadi toksik? Pertama, kalau kalian berdua itu punya masalah, lagi berantem apapun masalahnya. Pertama yang jelas, entah kamu salah atau enggak. Kalau kamu yang nonton ini cowok ataupun cewek, mau kamu salah atau enggak, kamu minta maaf dulu. Kalau kamu ngerasa kamu nggak salah, emang beneran nggak salah lo ya, bukan pembelaan, bukan kamu orang yang nggak teli lo ya. Minta maaf lah karena kamu mungkin kurang mengerti pasanganmu atau mungkin kamu terbawa emosi. Minimal minta maaf lah seperti itu. Akhirnya memancing pasanganmu untuk yang nggak tahu caranya minta maaf atau nggak pernah dicontohin gimana caranya minta maaf, tercontohkan. Jadi, usahakan masalahnya tuh selesai dulu, ada permintaan maaf yang tulus. Pastiin hatimu tuh udah tenang dan nyambung. Bukan lagi panas-panasnya emosi. Bukan lagi masih dongkol. Bukan masih emosi, marah, pengen ngeplak dasi, enggak. Jangan pernah melakukan seks ketika hatimu masih dongkol. Boleh pakai intensitas emosi. Contoh gini, kalian lagi berantem, udah maaf-maafan. Tapi menggunakan emosi yang tadinya terjalin itu di dalam ranjang. Misal, tak kencengin soalnya tadi kamu dikasih tahu ngeyel sih, tapi untuk menuju ke kepuasan, bukan untuk balas dendam, mudeng. Jangan pernah jadikan seks itu alat untuk menghukum. Tak enakin dulu, tapi nanti pas dia mau klimaks tak tinggal, tak stop. Jangan pernah gunakan itu. Itu nanti akan jadi lingkaran setan yang nggak kelar-kelar. Hari ini kamu bales, suamimu ngerasa nggak enak atau istrimu ngerasa nggak enak, nggak nyaman, emosi juga. Berikutnya ketika kamu ngerasa kamu akan dipuasin, ketika kamu ngerasa akan keluar, dibales lagi gitu, terus rak barbar. Jadi jangan pernah memulai perang. Jadi sebenarnya nggak masalah menikmati seks ketika kalian selesai berantem, tapi jangan lupa topik utamanya. Berantemnya itu karena apa, itu yang harus diselesaikan. Jangan habis berantem terus nge-seks, habis itu masalahnya nggak diselesaikan, habis itu nggak diobrolin. Nah itu yang nggak boleh, itu yang akan menjadikan seks jadi toksik. Masalahnya nggak kelar, masalahnya tetap numpuk, tetap ada. Atau kalian mau membicarakan itu setelah seks, itu juga boleh. Yang penting jangan jadikan seks sebagai hukuman. Atau kalian berdua ngerasa kalau setelah seks itu hormonnya bagus, lebih lembut, kalau ngomong lebih tenang, lebih saling pengertian, boleh. Tapi ingat, jangan sampai seks itu jadi toksik buat hubungan kalian. Jangan lupa komunikasi verbal itu penting. Jangan cuma komunikasi di ranjang. Ingat, ranjangmu, seks itu adalah kondisi dan tempat di mana kamu merayakan perdamaian. Bukannya malah menimbun sampah, menimbun ketoksikan, menimbun masalah. Ingat, selesaikan masalah kalian dengan kepala dingin, baru setelah itu panasin kasur kalian. See you in the next video.